Saya pengalaman dari waktu 2019 itu, saya malah banyak memang bertengkar justru sama orang-orang PPLN sama orang Bawaslu itu gitu loh. Kenapa? Pemilihan umum telah memanggil kita. Kira pilih siapa nih, Jit? Tak ada orang gintawan nih. Demikian. Saya disclaimer dulu ya. Saya tidak memilih, saya tidak berpihak kepada salah satu paslon. Saya hanya mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saya. Ya kan? Tahu, jangan ya, itu rahasia namanya, rahasia tahu rahasia. Haknya dia tahu. Tidak rahasia, minta tahu sekarang. Kau tanya gitu. Kau tanya kita tahu. Kau jelaskan nih. Lupa tahu. Kandang pas. Yang itu kan, yang orang anunya si Anu. Wakilnya siapa? Arab itu. Tidak usah yang Arab. Jadi seorang Indonesia. Tidak boleh, itu racist itu. Enggak suka lupa namanya. Negative K, nothing further, just Kitty Cabbie in the corner. Maju mo ko. Pasti bertanya orang ini, siapa lagi tuh bos satu? Ini umur 72 tahun ini masih datang hangout dengan kita ini. Kebanggaan besar bagi saya ini. Saya ini kehormatan besar dengan ini, coba dulu deh. Nah, ini panutannya orang Bugis Makassar di New York. Namanya Dem Majid. Dem Majid. Kalau orang tidak tahu Majid di New York, berarti dia orang pendatang baru. Abal-abal. Bukan abal-abal, pendatang baru. Oh, pendatang baru. Nah, begitu. Atau mungkin dia tidak pernah ke New York. Coba bilang saya dari New York, padahal tidak dari New York. Karena kalau ke New York, pasti dia tahu. Kalau dia tanya orang Makassar tuh. Nah, ini tidak enaknya sekretarisnya KKSS dulu rumah pertamanya dia. Kalau mau tahu. Sekretariat. Sekretariatnya KKSS. Tempat ngumpul. Tempat ngumpul. Dulu ada saraba, ikan bakar, coto. Mau ikan bakar. Sebutin aja makanan Makassar. Tapi memang Pak Dem Majid terkenal begitu ya. Ikan bakar. Cuman Coto Makassarnya saya coto. Bukan orang Makassar saja yang datang di rumah beliau ini. Seluruh etnis di Indonesia, mulai dari Irian sampai Aceh. Lu bayangin. Tapi kalau ada orang Jawa, Jakarta, Makassar, Sumatera nggak usah ditanya. Dulu di sini waktu datang susah dapat cewek di sini maksudnya kan. Memang susah perempuan di sini dulu. Dan juga saya kan untuk apa? Saya ada istri. Kan biasanya kan ada cadangan, cari cadangan biasanya. Istri saya ngancam, saya bunuh anak-anak semua kalau kalau ketahuan. Saya mau kawin surat aja nggak boleh. Oh, itu ancamannya lain. tapi ada niat sebenarnya. Ya sebenarnya nggak ada niat, tapi namanya cuma kita kan suka bercanda aja. Kayak mau kawin surat, dibunuh. Habis anak ini. makanya saya bilang tuh ini orang asli genuine. Special edition saya bilang trust with him. Oke? Ya. Justru sebenarnya ini konsulat harus tahu bahwa dia harus dinobatkan sebagai pahlawan penampung penampung diaspora. Konsulat. Semua yang masuk ke rumah saya dapat undangan. Kok saya enggak? Mau berpolitik kayaknya. Udah bertatap deng. Karena memang ini musim politik. Karena beliau ini sudah membawa begitu, langsung aja kita masuk daripada tidak ada. Tapi jangan juga terlalu banyak politik, Ji. Anda aja tahu. Kalau kita nggak ada politik-politik. Iya. Dapat apa namanya surat suara? Surat suara pemilihan. Itu ada berapa? Ada 5, 8, 10 lebih. Lebih, ada mungkin lebih 10 kali. Lebih 10. Jadi jatuh di alamat. Ya, ini contoh. Baru saya nggak pun dapat. Ini contohnya kenapa? Karena yang tadi itu semua orang-orang yang datang awal di sini ke rumahnya dia dulu. Dan alamatnya. Begitupun juga pembikinan paspor, report ya, atau hilang atau apa. Alamat ini. Pakai alamat. Tapi yang jadi masalah tuan rumah tidak dapat. Ya, ini problemnya. Makanya saya ngomong sama Irma, kok dia lupakan aku ini. Bukan lupakan, tidak mungkin. Jadi nahongi. Nahongi. Saya curiga dia pernah ganti nama kayak George atau apa mungkin, Michael mungkin. Mana pernah. Kalau setahu dia masih dia ini genuine. Oh, genuine. Ini orangnya genuine. Tapi ngomong-ngomong, jadi kartu undangan KPU banyak mampir ke rumah.
banyak mampir ke rumah. Oh, Tapi dia nggak ingat saya. Yang punya rumah. Ya, tapi ini kita mesti tanya dulu nih. Ya, ya. Ini mau diapain itu kartunya itu? Ya. Mau diapain ini? Itu kan artinya kan mestinya secara prosedural itu kan harus dikembalikan ke PPLN, ya kan? Nah, Oh, gitu ya? Rencananya bagaimana itu? Ya. Mau diapain itu surat-surat itu? Nggak tahu tuh mau diapain ya, dikirim juga untuk kalau nggak ada anunya Amplop. gimana caranya? Dikirim untuk apa? Itu akan dipakai ulang, Deng. Oh, Tapi gitu jadi kalau ada nanti ekstra itu bisa dipakai lagi. Cuma itu backupnya. Tapi ini rencananya Pak Majid, enggak apa-apa kalau ada yang mau pulangin kan? Ada yang mau pulang. Wah, itu hebatnya tuh. Itu memang harus Kalau begitu. saya mau pulangin nanti kalau ada waktu saya. Warga negara yang baik Iya, ini. Iya, harus. Ini Karena itu law- kan namanya law abide citizen. Ya tapi kalau warga negara baik, Deng, kenapa kesian tidak dikasihkan dia ada atas namanya dia tidak ada? Ini perlu dipertanyakan sama PPLN KJRI ini. Ini kenapa tidak terdaftar? Iya, di kenapa Majid? pendataannya ini apa Ini, istilah ini agak- baru pemilu tahun ini atau pemilu Sudah 2 sebelumnya? kali. Sudah 2 kali. Dua pemilu sebelumnya tidak ikut-ikut. Jadi 2019 sama 2024 nih. Iya. Wah. Baru nama-nama itu mungkin sudah 10 tahun lalu itu orang sudah tidak ada rumah itu. Udah jangan 10 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun udah. Wah ini memang Berganti. perlu dibicarakan ini, Deng. Perlu. Itu kan kemarin ada cerita, ada laporan kepada KPU, kepada Bawaslu tentang Pak DPT ganda kan di Ya. New York kan. Ya. Kemarin kebetulan saya sempat makan siang sama orang-orang PPLN dan saksi-saksi di Asentes ini salah satu. Jadi memang mereka mengakui bahwa ada terjadi seperti itu karena memang mereka tidak bisa mendata atau melacak orang-orang yang pindah. Jadi Saya nggak pernah pindah 30 tahun lebih. ini Maksudnya bicara ya- yang orang-orang yang Disuratin yang orangnya tidak ada. iya surati orangnya tidak ada seperti yang kita dapat itu Iya, iya. yang ada 10 biji 11 biji itu. Ya. Jadi mereka nggak bisa. Jadi akhirnya kan orang-orang itu dia dikirimin ya kan, Ya. tapi nggak ada orangnya. Terus datanya juga dia ada juga datanya karena mungkin ada data lain masuk bahwa dia data dari Jakarta pakai PI pusat itu namanya seperti Harry S dengan Harry. That's right. Ya kan ada Harry S, ya kan? Padahal orangnya sama Ya. gitu loh. Makanya itu ganda itu di situ. Nah, ada yang lewat pos, tapi dia datang juga, ya kan? Karena dia merasa nggak dapat di pos kan. Oh ya. Akhirnya itu namanya bisa dua-dua begitu. Ya. Jadi dia ada panggilan, ada pos juga. Nah, ini semuanya sebenarnya kan soal pengaturan aja pendataan gitu loh. Nah, contohnya kan seperti yang punya Demaji ini. Ada 11 lebih suara Lebih. nama ya kan yang terkirim tapi ternyata orangnya sudah nggak pernah ada di situ kan, dan mungkin juga nggak tahu di mana lagi orangnya. Enggak, sudah ada yang 2 kali waktu zamannya Jokowi juga tidak ada, sudah ada pendatang, tapi orangnya sudah nggak ada. Oh, paling tidak ini terulang lagi. Terulang lagi maksudnya tahu ini. Orang yang sama. Orang yang sama. Iya, jadi memang pakai data lama. Saya kemarin sempat ajukan pertanyaan dan protes juga kepada ketua PPLN di Baru sini. yang punya rumah nggak dikasih. Lebih 30 tahun tinggal di situ. Hah. Orang lain dapat, dia tidak dapat, dia yang punya rumah. Nah itu dia jadi makanya Bukan itu 30 kan- tahun ini, Berapa, nih? 40 tahunan. Hampir ya. 40 tahun. Jangan aku dicoret nama saya ini konsulat. Tidak terdaftar kok, tidak terdaftar. Tunggu dulu, jangan sampai kita sudah jadi US citizen kita tidak tahu. Oh, enggak. Tidak tahu. Dia sudah mau Paspor Indonesia bagaimana citizen. Iya, Oh begitu ya. Nah, masih siapa paspor, tahu iya. karena tadi kan ada Monik menjadinya Monika. Jelasin nih, Saya Maji. ngomong dia nggak mau ngomong. Skema aja gitu ya. Iya. Tapi inilah salah satu contoh kenapa kita sebagai warga negara itu harus punya awareness gitu loh. Jadi kita seperti Demaji ini kan, Ya. akhirnya dia nggak tahu mau dibawa kemana itu ininya, Ya. suratnya. Dia mau kirim pulang itu bagaimana cara kirim pulangnya, ya kan? Karena kan istilahnya dia nggak punya informasi lebih jauh. Iya, iya, iya. Nah kalau seumpama skenario begini, apa yang tindakan apa ya kira-kira untuk taruhlah kayak dan Tata kan tahu nih prosedural. Ya, kemarin kita ngomong sama ketua PPLN New York bahwa dia dikasih waktu 1 jam sebelum penutupan datang ke TPS. Ya, ya. Nah,
surat suaranya itu dari mana? Iya. Nah, surat suaranya itu dari kelebihan yang dia kasih, karena selalu dilebihkan dari surat DPT yang bawahnya DPT 1.000 ya kan, Iya, iya. dilebihkan Backup berapa? ya? 2%. 2%. Dilebihkan 2% untuk suara cadangan. Plus surat-surat yang melewat pos yang kembali, yang return itu dipakai Ya. untuk orang-orang ini. Berarti Majid bisa ke Bisa, TPS dong nanti bisa. pada hari H. Iya, Makanya tadi pemilihan. saya sampaikan sebelum berarti kita datang podcast. aja, jadi nggak usah mengeluh. Sebelum kita podcast saya bilang nanti saya datang, nanti Iya. sama Deng Unding datang kan? Iya. Iya, jadi makanya harus ini Karena disuarakan kita datang ke situ tuh hak kita sebagai warga negara Iya. untuk ikut mengawasi, melihat, paling ya kan? tidak melihat. Iya. Iya, Saya kemarin toh. ngomong sama Cocok, Indrio itu Ya. bahwa dia justru baik sih orangnya ini baik. Dia di Connecticut, dia profesor, salah satu profesor di Yale University. Bagus. Dia bilang kita justru berharapkan itu partisipasi masyarakat. Ya, Artinya ya, cocok. masyarakat datang, jangan cuman panitia aja yang. Iya. Saya bilang ya karena Itu bagus dong. Iya, karena kita mau menghindari adanya meminimalisir Ya. Iya. terjadinya bukan kecurangan, terjadinya Misleading. salah sangka atau salah Kesalahpahaman. informasi, kesalahpahaman gitu loh kan. Nah itu bagus, saya bilang gitu. Bagus. Jadi orang-orang seperti Demaji ini bisa datang 1 jam sebelumnya. Cuman ya Itu bisa karena dong, Jit. dia kan buka sampai jam 6 sore. Jadi jam 5 itu udah mulai Ya. bisa masuk. Tapi bagusnya jangan datang jam 5 karena kan orang ngantri kan. Ya. Iya, iya. Datang jam 4 udah ngantri gitu loh. Nah, cuman Syarat untuk datang? Paspor Bawa aja, paspor paspor. aja. Oh, paspor aja. Atau KTP. Enough. Nik, ya. Saya punya anak ya, dia lewat pos. Jadi waktu datang ke rumah kan dia buka. Memang ada dikasih envelope itu untuk ada 2 envelope kalau nggak salah ya. Satu untuk presiden, satu untuk caleg. Dan itu dimasukkan dalam satu amplop Right. lagi. Dan sudah dikasihkan ini Perangko. amplopnya. Nah masalahnya kalau dibuka begitu kan dia aja kan nggak punya hak, kasihan dia, makanya dia bilang saya nggak tahu kan, dia nggak punya hak untuk buka. Nah sekarang yang tidak terbuka itu mau dikembalikannya kemana, itu pertanyaannya beliau Ya. gitu loh. Nah itu mestinya saya bilang tadi ya mungkin Deng Heri bisa kan ambil, kumpulin, bawa pulang ke sana. Insya Allah saya bisa bantu. Ya, jadi itu orang-orang yang punya hak kan akhirnya bisa dapat ballot paper kan, bisa dapat surat suara. Tapi orang yang lain dan tetap pasti ada kasus seperti sama dengan. Iya, Coba dihimbau makanya- dong, dihimbau coba sedikit. Iya, ya bagusnya sih karena kan gini loh. Kejadian seperti ini kan bukan sekarang. Pemilu-pemilu sebelumnya juga sudah seperti itu. Dan banyak orang yang ambil advantage gitu loh. Dia dapat begituan, dia buka aja ding. Dia buka, dia coblos sendiri, dia kirim lagi gitu loh. Kan padahal orangnya sudah nggak ada mungkin di Amerika, nggak ada di New York gitu loh, ya kan, sehingga atau mungkin dia sudah milih di Indonesia karena sudah pulang, akhirnya kan. Tapi itu yang begitu-begitu kan very few case gitu loh ya. Jadi bukan case yang perlu kita, karena kita kan nggak bisa melihat itu sebagai satu case itu terus kita blow up kan, nggak bisa. Karena kita harus lihat secara umum bagaimana pelaksanaannya itu tetap jurdil, luber atau seperti apa gitu loh. Nah, saya pengalaman dari waktu 2019 itu, saya malah banyak memang bertengkar justru sama orang-orang PPLN sama orang Bawaslu itu gitu loh. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang dibuat yang tidak mengikuti rule-nya gitu loh. Kayak waktu 2019 untuk mengakomodasi orang-orang yang lewat pos. Tapi istilahnya seperti Deng Heri mamanya. Pos tapi nggak dapat di posnya. Datang ke sana, saya lewat pos nih. Dicari kan. Oh, ini salah kirim dulu alamatnya ke alamat ini. Oh, itu alamat saya yang lama, makanya return kan. Return mail kan. Dikasih ke Heri. Oh, ini kamu punya amplop. Dikasih bilik untuk nusuk di situ. Right. Maksudnya bagus kan, supaya orang itu punya tempat untuk apa namanya untuk memilih gitu di situ kan. Tapi saya bilang that's not the right thing to do, karena kan namanya TPS kan pokoknya cuma ada 2 bilik. Kalau kamu bikin satu bentuk TPS lagi, ya kan, itu kan berarti ada 3 TPS. Right. Nanti akan menjadi hal yang negatif kan. Ya. Saya suruh bongkar, Ding. Bongkar, saya bilang itu. Waktu itu saya kebetulan kan di USA kan, waktu itu saya pegang 02 waktu itu kan. Iya. Jadi saya bicara belak-belakan gitu loh waktu itu.
Gitu. Jadi saya koordinator saksi-saksi juga, saya ketua tim relawan USA waktu itu kan. Jadi saya bilang, waktu 2024 ini saya udah nggak ikut-ikutan lagi. Saya pikir saya jadi warga negara biasa aja. Ya. Harus jadi warga negara yang baik dong. Tanggal 10. Hari Sabtu. Sabtu. Oh, Sabtu. Iya, Sabtu. Oh, kita milih. Sore tanggal aja. 14. Sampai jam Tanggal 6 dia 10 nih. tutup. Loh, nah orang kampanye di Enggak deh. di Yes, saya lihat Nggak. di Oh enggak, di Indonesia tanggal 14. Oh, begitu. Di sini tanggal Di sini 10. Oh, tanggal 10 kita ya. Di sini tanggal 10. Ya, Ya, tapi perhitungannya tanggal 14. 14. Tapi pemilihnya nih, pencoblosannya Iya. Tanggal 10. tanggal 10. 10. Ya kan mau dikumpulkan. Kok bisa Ya. Dilihat kemudahan daripada daerah atau situasi daripada tempat kita memilih aja. Kan di sini kan kalau disuruh kasih hari biasa kan setengah mati. Berarti kan ada jeda 4 hari dong Nah, masih bisa. itu kemarin sudah, tapi tahun 2019 juga seperti itu kan. Tapi ya itu ruangannya dikunci, Oh, ya. ada Nah, CCTV, Ya, itu segala saya mau macam. pertanyakan juga. Ada Saya CCTV-nya. kira kita habis milih gitu ya, setelah sudah sepi orang, maksudnya udah tutup, katakan milih di konsulat tutup, langsung orang yang itu Oh, tidak. pilih cepat. No. Siapa baru Enggak, diumumkan. itu dimasukkan dalam kotak suara, itu nggak dibuka. Ya. Dikunci dan dibawa ke salah satu ruangan di KJRI, Iya. konsulat, Ya. dan dikunci ruangannya, dan di situ ada CCTV. Ya. Ah. Dan kuncinya cuma dipegang sama petugas PPLN untuk PPLN under konsulat. No. KPU. 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 KJRI tidak mengintervensi, cuma memberikan Fasilitas saja, memfasilitasi, Oke. memfasilitasi sebagai Perwakilan negara. perwakilan negara di New York kan, gitu. Saya kira sih, saya melihat saya selalu berprasangka positif aja. Iya, Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai itu karena ada ketidaktahuan atau kalau saya bilang terlalu kreatif, ya kan. Tapi kan kita sebagai warga negara kan, sebagai law-abiding citizen, kita mau melihat sesuatu yang benar, kita kasih benar kan dong. Kalau ada miring, kita kasih benar. Right. Kalau dia tidak mau ikut, ya baru salah. Yes. Gitu. Kalau dia masih mengikut, nggak apa-apa gitu loh. Jadi di Philadelphia tanggal 6 memilih. Oh, Iya. Di New Hampshire tanggal 8, Iya. tanggal 10 di sini. Nanti tanggal 14 baru perhitungan secara bersamaan. Jadi kalau di Philadelphia sama New Hampshire di Dover ya, Yes. itu namanya KSK, kios. Iya, iya, iya. Kios untuk pemilihan. Itu mungkin cuma Di New Hampshire itu orang Indonesia banyak. Banyak Iya, juga. makanya di Yang mana banyak New Hampshire sama Philadelphia? sama lah. Orang Indonesianya. Banyak Indonesia juga di sana. Iya Di banyak. mana? Di Ya, New Hampshire. Oh ya. Dia aja kan lama di New Hampshire. Memilih atau tidak? Memilih, tapi aku juga nggak bisa ke sana. Ya kan kesehatan. Oh iya, kesehatan. Tapi kalau ada yang jemput seperti Kalau ada ini, jemput, Kalau boleh. ada yang jemput, oke lah. Kau sudah tahu siapa yang pilihan ini? Nomor berapa? Enggak maksudnya. Tahu ya. Tahu mi orangnya siapa? Belum tahu. Nanti untuk Oh, apa memilih kalau enggak tahu? Jadi anu ini Yang saya tahu cuma si ini. Apa itu? siapa? Yang dua itu Siapa? Prabowo sama si siapa? Ganjar. Arab itu. Anies. 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 Jadi cuma dua. Cuma Kan dua. ada tiga Kan ada calon. 3. Wah ini diskriminasi namanya kalau begitu nggak bagus juga dong. Yang satu lagi Ganjar. Kalau menurut kita kira-kira coba sedikit. Ini kan rahasia memang tapi coba siapa kira-kira menurutnya? Ini kan rahasia. Masa rahasia memanggil Dites tahu sama Leo. Pemilihan umum telah memanggil kita. Pernah ikut pemilihan umum apa tidak? Enggak pernah. Oh, pernah. Oh, Nah, apa yang membuat tidak memilih Deng? Ya toh? Apa yang membuat kita? Dilupakan. Dia Dilupa. tidak dapat. Tapi pergi dong mas sebagai warga negara yang baik pergi loh. Kenapa saya belum dapat? Mana aku tahu. iya, Gitu, kan, kalau nggak diundang gimana? Iya, Masa tahu. kamu mau datang kalau nggak diundang? Ya. Ini ngomong kasar Rio. Ini. Asli. Kalau kau tidak Asli. undang Asli dan punya teh aku tuh. Kalau pernah nggak doang. kamu nggak undang ya aku nggak datang. Orang Makassar. Makassar. Wih, orang Makassar kan dua. Nanti yang undang itu kenapa saya datang? Iya, tahu. Atau kenapa saya mau datang? Dia lebih muda dari saya. Dasar- Bagaimana pendapatnya tentang Pendapat. demokrasi di Indonesia lah? Ya. Yang sekarang ada Oh, Iya. demokrasi di Indonesia sekarang. kayaknya Di Indonesia. Iya, di Indonesia. jelaskan ya. Ya. Lagi mikir. kayaknya di Indonesia agak seperti kayak mau dibeli ini Apa itu? suara kayak begitu anunya.
Jadi suara dibeli ya. Ya kayak begitu aja. Siapa yang membeli, siapa yang menjual? Ya maksud saya seperti seakan-akan mau dibeli gitu. Bisa Ya, dibeli maksudnya. seakan-akan gitu, Ya. bukan bisa, Ya. tapi seakan-akan. Ya. Jadi orang bisa Jadi beli suara ya. Enggak terlalu enggak kayak di Amerika ini. Anunya pemilihannya bagus, bener-bener demokrasi bener. Kalau di Indonesia demokrasinya kurang. Abal-abal dia bilang dan Nah, tata. Tidak daftar apa mungkin Ya, Majidnya yang tidak mau ini kan diri. Tapi pernah ikut pemilu tahu. Kapan waktu pemilih apa? Pemilih kapan itu? Waktu tahun kapan itu presiden apa dipilih di situ? Soeharto lah kali. Soalnya sama aja bohong kalau itu. Soeharto. masa lama. Iya. Iya. Kalau 40 tahun berarti 8 kali pemilu. Oh, berarti pemilihan presiden Soeharto itu kan Kan ada pemilihan waktu setiap 5 Soeharto tahun 3 juga. partai. Yang terakhir kan Soeharto dipilih tahun 98 itu. Iya. Ya kan? Iya. 98 kan? Ya, Oh, jadi- 97 dong. Oh, udah 8 karena baru berapa bulan setelah pemilihan Oh iya 98. terus dia tumbang kan? Ya. Tumbang. Ya. Pemilihannya 97. Itulah saya Tapi bilang. pelantikannya 98 kan? Berarti sebelum reformasi dia memilih itu aja. Iya, sebelum reformasi. Tapi 98 dia datang tahun 80. 80 berapa? Berarti kan sebelum itu kan 5 tahun mundur, 5 tahun mungkin 2-3 kali terpilih 3 kali udah. pilih presiden Soeharto. Orang masih 3 partai, P3, PDI, Golkar. Iya. Betul kan? Tapi kalau lihat dari anunya topinya kan kuning. Golkar sama PDI. Ada Golkar sama merah PDI. Tapi yang jelas Majid tidak mau ikut serta ya kan kita? Mau Dia nggak mau ya? politik Iya. praktis. Nggak Iya, mau. yang jelas kalau diundang datang, kalau tidak selesai enggak. Udah gitu. Nggak mau Dia politik cuma praktis. mau amal jariah, Iya. Jadi kalau dia- menampung orang. Doanya orang yang Makanya- menyelamatkan nanti. Umur sudah lebih 70 tapi Lebih 70 Nah. ini jadi panutan. Sebenarnya inilah contoh yang bisa kita bisa praktekkan Betul, di betul. kita Iya, sebagai betul, diaspora ini. kita belum tentu dapat umur 70 lebih. Weh, saya. Bukan soalnya niatnya ini. Oh, iya. Biarpun kita dapat 70 belum tentu bercahaya seperti mukanya. Iya, betul, dia. betul. Betul, betul. Kalau- Ya, enggak kalau- serius saya. Kalau saya lihat niatnya dia Oh, menampung orang. hati. You kalau datang tahu merantau ke New York nggak tahu mau kemana. Tuh you ditampung sama dia. You terima kasihnya gimana? Wih. Pasti Kurang dong, apa itu? kurang apa lagi? Makan lagi, makan. Makan, dikasih duit. Mau apa lagi sih? Makanya nur keluar ini, cahaya keluar. mau apa? Just Deng Unding ini salah satu pengakuannya orang yang di luar keluarganya yang pertama kali kasih uang ngasih dia. duit Iya, kan. 20 perak. 20 dolar itu. Tahun berapa 20 dolar ya? Orang naik tren aja 50 sen. Sekarang kan 2 dolar berapa? Berapa sekarang? 2,75. 2 dolar 75. Dulu 50 sen. Lo apa dipanggilnya? Uang token. Iya. Nah, dulu kita panggilnya token. Untuk kereta ya, untuk kereta. Uang token. Dulu sekarang kan Kau nggak minta itu, kau nggak minta. Enggak langsung. Makanya saya bilang, waduh Jit, you nggak pernah nih saya akan abaikan gue punya dalam hati bahwa you, saya akan declare bahwa you orang pertama ngasih duit gua. Wah, Ya kan? berarti keluarga memang ini. Makanya saya bilang kalau ada Majid ganggu saya, dia ganggu. Iya, betul. Saya itu aja. Kalau ada ganggu dia, saya Siri, ganggu. Siri anak pace. Oh iya, itu udah pasti itu. Nah, Ini podcast Peranto ini saya senangnya tuh. Kan saya 2 kali mak datang ini. Iya. iya. Waktu saya dihubungi sama Heri tuh. Iya. Dan Heri bilang, "Dan Tata gimana?" Saya bilang, "Mau bicara apa orang tuh?" Weh, ada senior-senior semua ini. Jadi saya semangat tuh datang tuh. Ada Deng Maji, ada Deng Ngura, itu semua tuh. Yang hebatnya tuh ini Peranto podcast. Bicara politik, bicara budaya, sosial, yang asik. Ya. Cocok. Pokoknya memang yang tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan sehari-hari kan. Betul. Nah ini bisa diceritakan Deng Maji. Tapi memang seru ya kita Peranto ini Ya. serunya kalau soal pemilu ini serunya ya kayak gitu-gitu lah ya. Ya, Ada yang ya. Paling tidak ada pesta demokrasi ikut. Ikut. Ada ini ikut, ya kan? Tidak mau terlalu digging. Iya, tidak perlu Apa itu, bagaimana? salahkan orang atau apa sebagainya, enggak usah. Nggak usah. Ya. Sekarang saya itu Itu jauh the lebih best itu, bagus iya. daripada skenario Pak Majid. Kenapa? Dia nampung diaspora, dia nampung si pemilih suara, dia yang dilupakan, kan kesian. Iya kan? Orang dapat surat dia tidak dapat surat. Oh, semua orang dapat surat apa itu surat belot ya? Surat Dia Undangan. dilupakan kan? Undangan. Nggak lucu. Nah, berarti kalau salah panitia apa namanya di sini? PPLN. PPLN yang salah ini berarti asal kerja aja ini. Panitia pemilihan luar negeri. Iya, paling data-data dulu diambil Masa lah, yang punya udahlah. rumah nggak ada? Nah, ya tahu. Tuan Iya, rumah. Iya, saya tahu. Ini, Saya paham. ini mudah-mudahan Padahal- podcastnya Heri didengar sama Padahal orang KJRI. semua, PPLN ini. semua nama Iya. Majid di tinggal di mana rumah Pak Majid? Iya. Hmm. Ah,
Tidak mungkin ini siapa yang punya rumah kalau bukan Majid ya? Siapa konsulat Iya. dulu siapa nggak kenal Majid. Orang aduh tidak enak aja Belum dibilang. ada masjid. Jauh. Jauh. Nah, maksudnya waktu belum ada masjid kan orang di konsulat semua. Iya. Tentunya Iya, kan, benar ya. Iya. tentunya di Majid kan suka ke konsulat, Iya, mesti benar. dikenal dong. Memang dikenal. Tapi kenapa enggak diundang? Nah ini ya berarti kan Tapi kan oknum, orang bukan baru. oknum ya apa Sekarang ya? Apa orang istilahnya baru, ini? kan? Ada pesta-pesta demokrasi, walaupun mungkin jumlah seperti di New York ini kan. Saya kemarin dikasih tahu informasi DPT-nya 1.100 something gitu loh, 1.100 something. Apanya itu dan? Daftar pemilih tetapnya Ya. yang sudah terdaftar, cuman 1.100 something orang yang terdaftar. Yang terdaftar. Jadi Itu kan kita belum tahu yang jam 5 tadi sore kan. Ya, 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 ya. Nah itu dari 2019 itu kalau nggak salah itu ada beberapa ribu gitu ya. Itu ngitungnya bisa 2 hari 2 malam juga itu ngitung. Ya. Jadi pesta demokrasi itu ya saudara-saudara Indonesia itu mestinya juga paham ya bahwa kita juga senang lah di sini ya melihat itu 5 tahun sekali. Cuman ya yang sangat disayangkan itu kan kadang-kadang terjadinya dikotomi ya, ada gap jadinya antara kubu sana, kubu sini. Tapi sekarang kayaknya nggak susah nih ngegap karena ada 3 orang. Iya. Kalau dulu kan 1 dan 2 dua gitu aja, loh. Pokoknya kalau kamu 2, saya 1. Pokoknya kita musuhan gitu kan, kayak sampai saudara bisa musuhan segala macam kan. Suami istri. Suami istri. Iya. Dalam keluarga berantem begitu, waduh. Iya. Ini waktu Prabowo dengan Jokowi dulu. Ya dulu ya. Banyak. Tapi Banyak. apakah cuma itu, Deng? Maksudnya kan ada kita bilang yang sekarang ini cuma 3 dan dulu 2. Itu yang mempengaruhi sehingga tidak terlalu banyak gapnya. Ada lagi dong alasan lain mungkin kan? Enggak, tapi saya kira yang paling mendasar itu adalah karena dia 3 sehingga kalau 2 itu kan dikotomi itu kan bedanya kan bisa jelas ya kan, bersebelahannya itu jelas, kamu di sana saya di sini ya kan. Tapi kalau 3 kan kamu di sana kita 3 orang di sini kan gitu loh. 1, yang kedua juga mungkin isunya itu kan kalau kita mau lihat nih ya, si 01 ini Anies Imin Amin ya. Ya. Anies Imin ini kan membawa isu perubahan, ya kan? Nah kalau sama namanya Prabowo sama anaknya Jokowi ini Gibran membawa isu keberlanjutan, jadi melanjutkan Continue itu ya. Bapaknya. Iya bapaknya ya kan. Nah kalau Ganjar ini kan abu-abu antara ada yang dilanjutkan, ada yang tidak lanjutkan kan gitu kan. Jadi nah itu 1. Yang kedua dukungan partai politiknya juga kan sudah terpecah gitu kan. Seperti di New York ini kan yang kuat dulu itu kan PDIP ya kan. Nah, PDIP sekarang cuma di 03 kan. Right. Nah, di 02 itu Gerindra. Di sini yang partai politik di Amerika ini kan yang mencuat itu kan PKS, Gerindra sama PDIP yang punya Masalah. kepengurusan lah. Oh. Ya, ada masa juga kepengurusan lah paling tidak. Nah, ini yang apa namanya? Yang membuat juga keterbelahan itu jadi nggak begitu, ada keterbelahan tapi tidak tajam. Nggak signifikan. Iya, nggak tajam seperti dulu kan. Dulu kan istilahnya you are with me or else. or else gitu. Ya Iya, kecebong kampret lah. Iya. Cebong Ya kan? kampret. Ya, sekarang nggak lagi. Jadi itu salah satu. Oh ya. Di samping juga situasi di Indonesia juga kan sekarang lebih adem saya lihat ya, para pemimpin calon-calon paslon-paslon ini kelihatannya tidak bermain ke ranah itu. Kalau dulu kan memang bermain ke arah itu. Yang di 02 itu Prabowo dianggap lebih ke kanan waktu itu kan, karena ada banyak didukung sama umat ya? Islam kan. Iya, iya. Nah, sementara Jokowi dianggap nasionalis kan. Jadi itu perpecahannya dari situ, dari segi ideologi ya. Ya. Kemudian dari segi partainya ada perpecahan. Banyak lah yang bikin perpecahan. Oh, tapi sekarang kelihatannya udah nggak seperti itu. Ada, tapi nggak parah. Gitu loh. Teman sekarang yang justru menjadi isu itu adalah soal substansinya, justru soal keadaan daripada orang-orang yang ikut dalam pemilu itu sendiri gitu loh. Ya kan banyak sekali kan sekarang Eri lihat kan sekarang yang paling lawas ini paling terakhir ini kan soal cawe-cawenya
pejabat negara, ya kan, bahwa presiden bicara kita sebagai pejabat pemerintah itu punya hak politik loh, gitu. Bahkan presiden juga bisa berkampanye, kan begitu. Ini yang isu ini yang terakhir. Ini yang bukan isu, maksudnya yang lagi Hangat. Lagi hot. ya kan, lagi hangat kan, justru begitu kan. Right. Jokowi ngomong seperti itu kan, gitu. Kalau menurut pandangan saya, Jokowi itu buka kotak Pandora, Nah, coba gitu loh. Jadi dia buka suatu box, ya kan, yang akhirnya saya nggak tahu apakah dia sudah perhitungan sebelumnya atau tidak, tapi akhirnya blunder kalau menurut saya. Nah, setelah Jokowi ngomong begitu, akhirnya kan ada bupati yang ikut berkampanye. Jadi banyak level pemerintah atas Iya, bawah karena jadi dia pikir berkampanye. presiden bilang, bisa berkampanye. Iya, bisa berkampanye. Walaupun dia dukung bukan paslon 2, Iya. 02. Iya, jadi kan dulu kan namanya ASN, Netral ya. aparatur negara, ya kan, mestinya jangan memperlihatkan, jangan ikut-ikut berkampanye, karena kan dia sebagai pemimpin kan. Right. Nah, istilahnya tetap dia punya hak pilih dong, Iya, iya. ya kan, tapi jangan ikut berkampanye. Itu kan dalam undang-undang kan dibilang gitu. Tapi memang ada undang-undang yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa selama dia cuti, dia bisa kampanye kan. Nah, tapi itu akhirnya diambil oleh orang-orang lain yang tadinya takut-takut ngumpet-ngumpet, akhirnya terang-terangan. Karena sudah ada statement tadi. Iya, Ini iya, kan iya. orang tertinggi di negara ini Iya, yang iya. ngomong kan. Ada contoh, ada contoh. kan. Ada contoh. Dia- Apalagi dari atas lagi. Dari atas paling tinggi kan. Akhirnya kan apa? Sekarang seperti perguruan tinggi yang tadinya kan yang forum rektor lah, forum guru besar, mendeklarasikan termasuk Unhas. Iya. Hebat juga Unhas sekarang itu. Awalnya kan dari UGM kan. Right. UGM sama UII. Terus melebar Unhas. Unhas kan selalu itu. Jadi tolok ukur juga kalau di luar Jawa kan. Kemudian UI, ya kan. Iya, saya lihat. Belakangan ada Unpad, Masuk iya, 4 iya. juga sekarang. Wow. IPB juga masuk. PB juga masuk udah. Itu banyak. Jadi semuanya Dan terakhir- sektor level udah Jadi kampanye. rektor kan, maksudnya Iya. perguruan tinggi terbuka. Tingginya, ya. Dulu kan mereka takut, Right. takut salah kan. Iya. Nah, sekarang terbuka. Nah, untuk tingkat pejabat pemerintahan udah ada bupati. Tapi ada juga. Nah, saya sempat berdiskusi kemarin dengan salah satu sejarawan Indonesia, itu Pak Batara, itu dia orang tua kita. Besok insya Allah dia mau undang saya podcast di dia punya grup. Dia bilang apa nih yang menurut Bung Tata? Saya bilang ya ini selain sebagai blunder karena dia sudah buka kotak Pandoranya, ya kan? Ini Jokowi ini menggali kuburannya sendiri dengan seperti ini gitu loh, ya kan? Saya nggak tahu kalau dia sudah persiapkan ini sebelumnya atau tidak. Mungkin dia sudah persiapkan tentunya kan. Tapi kan hal-hal seperti ini kan sepintar-pintar kita mempersiapkan kan banyak hal-hal yang di luar dugaan, Bia. Ya tuh, banyak hal yang di luar dugaan yang tidak kita perhitungkan Iya. sebelumnya kan. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Ini kan politik kan sangat unpredictable kan. Ya. Nah itu saya kira. Nah kemarin ada satu isu yang lucu, yaitu Bupati Sidoarjo. Nah, Bupati Sidoarjo ini anaknya salah Jawa satu Timur itu ya? Jawa Timur. Anaknya salah satu pemimpin atau pemilik pondok pesantren di situ. Ini kita nggak usah sebut nama. Jadi bupati ini sebelumnya digeledah sama KPK. Mau di OTT atau apa, pokoknya digeledah. Dia nggak ada di tempatnya, di rumahnya, di kantornya gitu. The next day-nya dia hadir di kampanyenya 02. Aman. Setelah itu udah nggak ada lagi ceritanya nih. Jadi tanda ada tanya orangnya. iya, jadi memang saya melihat ada satu hal yang kurang elok lah ya dalam demokrasi kita yang dimainkan oleh pihak penguasa sekarang, gitu kan? Pihak penguasa sekarang ini bermain secara masif struktur untuk memanfaatkan segala cara kekuasaannya untuk bisa memenangkan 02 atau bukan 02, anaknya si Gibran nih sebagai calon wakil presiden dari 02 gitu. Nah, ini yang saya bilang itu sama Deng Heri. Jadi saya kira kalau menurut saya ya, presiden-presiden ini orang-orang
anak-anak bangsa yang punya kemampuan lah ya, terlepas daripada kurang lebihnya dia secara personal ya, bahwa mereka intelektual oke lah. Nah, wakil-wakil presiden ini mestinya bisa menunjang elektabilitas daripada presiden, Wapres ini. calon capres presidennya ini, kan, ya. seperti Caimin. Diharapkan dari Nahdien kan, PKB itu bisa mendongkrak elektabilitasnya Anies, ya kan? Ya memang sampai saat ini saya sih pribadi saya melihat belum signifikan ya lonjakan daripada apa namanya elektabilitas Anies sendiri gitu loh. Dari Imin setelah masuk Imin Oke. gitu loh ya. Setelah Caimin jadi cawapresnya. Demikian juga Ganjar. Ganjar kan dianggap Partai Merah ya, artinya nasionalis. Right. Diharapkan Mahfud bisa membawa serta kaum Nahdien juga, karena Mahfud kan walaupun bukan dalam struktur NU, dia dekat sama orang NU kan, Masih diharap bisa mendongkrak lah. bisa mendongkrak juga. Tapi nggak kelihatan juga. Dua. Maksudnya sampai saat ini belum. Right. Kalau nomor 2? Nomor 2, diharapkan dengan masuknya Gibran ya kan, Ya. Prabowo bisa mendongkrak karena bisa menarik anak muda, ya kan. Nah, tapi ini kalau menurut saya blunder buat Prabowo gitu loh. Blundernya karena hadirnya Gibran ini yang menjadi pembicaraan sekarang karena dianggap sebagai anak haram konstitusi kan, lahir daripada suatu keputusan konstitusi, Mahkamah Konstitusi yang tidak etis, gitu kan. Sah secara hukum tapi tidak etis. Tidak etis dan dipaksakan, Ya. dipaksakan. Artinya dibuat suatu klausula dalam undang-undang itu oleh MK sehingga Gibran punya kesempatan untuk mencapres, gitu kan. Tadinya kan harus minimum 40 tahun, Ya. titik. Setelah di GR, Judicial Review, tetap dibilang usia minimum 40 tahun kecuali Sudah pernah menjabat. sudah pernah menjadi kepala daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, ini kan pengecualian ini yang membuat Gibran bisa lolos gitu loh. Iya. Walaupun sekarang lagi diuji lagi tuh. Oh ya? Sekarang ya? Iya, karena waktu pengumumannya Gibran Gibran jadi pendaftarannya Gibran jadi cawapres, ya kan? Itu keputusannya belum ingkrah, belum keluar Iya. bahwa bisa dia jadi. Setelah keputusan MK keluar, Bukan. Baru daftar. Bukan, setelah dia daftar. Pada saat dia daftar, keputusan MK belum keluar. Tapi waktu itu oleh KPU didaftar sebagai calon wakil presiden. Padahal kan waktu itu belum bisa secara aturan. Right. Ya kan, baru beberapa hari kemudian muncul keputusan MK. Ngerti kan? Kalau maksudnya dia mendaftar setelah keputusan MK, nah, sah. itu bukan, maksudnya dia secara hukum kan bisa. Tapi Boleh. ini yang lagi di GR, lagi di Indonesia tapi ini waktu daftar sebelum keputusan MK. keluar. Nah, ini yang lagi di GR. Kalau yang demokrasi lagi mendung, Mega apa? mendung kali ya. Iya kan siapa ada saya dengar tuh. Ini demokrasi kita nih lagi suasana Mau hujan, demokrasi mendung. Iya, Waktu lagi hujan, lagi cloud, hujan. lagi cloud ya. Cloudy. Iya, cloudy, mendung. Ya, demokrasi ini kan kita, seperti saya bilang tadi, ada teman saya bilang, kita ini mualaf demokrasi. Mualaf dekorasi boleh. Jadi mualaf. Jadi baru memeluk faham demokrasi ini kan di tahun 98. Ya kan? Nah, seperti orang yang mualaf masuk ke Islam. Nah, dia tidak melaksanakan syariat-syariat Islam. Berarti kan dianggap dia sebagai mualaf yang tidak konsisten kan? Atau masih tahap pembelajaran? Pak? Tahap pembelajaran bisa jadi. Nah, kalau mualaf demokrasi, dia tidak mengikuti cara-cara yang diatur oleh demokrasi, prinsip-prinsip dalam demokrasi, berarti kan dia tidak konsisten dengan kemualafannya, bahwa dia berpindah dari otoritarian waktu itu 98 Orde Baru ke demokrasi. Jadi memang kita banyak sekali hal-hal yang perlu kita bahas soal demokrasi di Indonesia. Kira-kira ini 1 kali putaran atau 2 kali putaran, dan apa alasannya kira-kira? Saya nggak tahu, tapi kalau kembali lagi kan soal tadi elektabilitas, orang-orang kan bilang, maksudnya pendukung 02 khususnya, Ya. kita yakin ini 1 putaran. Tapi secara pribadi saya melihat masuknya Gibran tidak mengangkat elektabilitasnya Prabowo gitu loh, 02 gitu loh. Malah kalau saya bilang itu malah menggerogoti justru kalau menurut saya, karena kan Benar, ya? iya, karena sifat
Gibran yang Tapi agak saya lihat ya. Gibran itu agak Apa itu? agak kaku. Agak kaku. Iya, agak kaku saya lihat anunya. Apanya itu? Iya, muka-mukanya. Enggak terlalu Jangan dilihat dari muka dong. Jangan dilihat dari muka. Enggak. dong. Mungkin belum pengalaman. Iya. karena mungkin dia karena baru ya. Ya begitu. Dan juga dia saya lihat tidak terlalu seperti orang-orang yang mau benar-benar. Kalau bapaknya lebih oke. Bapaknya oke, Oh, bapaknya. oke. Tapi dia saya lihat agak Kaku. kayak kaku gitu, enggak kayak Serius. enggak serius. nggak serius. Enggak serius. Enggak serius. Oh. Kalau orang ini kan pasti serius. Oh ya. Ini Ya benar-benar. kayak Mahfud, Mahfud. Caimin, serius ya. Kalau Gibran enggak serius. Enggak. Nanda ada tahu Caimin, kita tahu Caimin. Yang itu kan yang orang anunya si anu. Wakilnya siapa? Arab itu. Iya, iya. Anies. Jangan. Nggak usah nggak Arab. Jangan disuruh Indonesia. Ya boleh itu racist itu. Enggak suka lupa namanya. Mau apa tahu? Paling tidak bisa Ya, ya, ya. Kan dia orang Arab. Kalau saya bilang dia Ini orang asli, Cina bukan boleh. dibikin. Oh, kita tahu aja bukan orang Cina atau orang Arab. Iya gitu. makanya. Ya, Itu cocok. kan saya bilang orang Cina kan salah lagi. Iya, iya, cocok. Ini yang dibilang sama Deng Undin tadi. Ah. Inilah model apa adanya dari Deng Majid. Itu- Apa yang ada di Iya, otaknya itu genuine. yang keluar di mulutnya tuh. Tahu sudah ini orangnya Genuine. genuine. Betul, cocok. Apa yang Jangan ada dalam disalahkan. hatinya itu yang keluar tuh. Pure. Ini genuine ini. Kan mau cepet-cepatan. Iya, iya, iya. Nah begitu aja cepatnya. Yang penting paham. Ya, Ya, itu, paham. ya. Setengah mati satu kali putaran ya, alasan tadi. Ya enggak, maksudnya orang kan harapannya gitu 02 harapannya kalau bisa satu putaran supaya enggak pusing-pusing kan. Kalau boleh tanya, kalau taruhlah seumpama Prabowo menang, apa kira-kira kejadian? Ya, maksudnya bayangan aja. Maksudnya gimana kira-kira negara kita? Atau taruh dia menang atau dia kalah? Ini pertanyaan susah dijawab ya. Nah, kalau menang aja, kalau menang. Ya kalau menang kira-kira gimana gitu kan? Susahnya dijawab karena begini. Hmm. Ini pandangan pribadi saya. Jadi saya melihat kalau Prabowo Gibran menang itu menandakan suatu kemunduran demokrasi di Indonesia yang sangat jauh. Karena ada proses di wakilnya Prabowo yang sangat tidak demokratis, yang sangat membuat demokrasi Indonesia yang istilahnya yang saya di mualaf demokrasi itu kan pelan-pelan kan. Namanya mualaf kan perlu waktu untuk bisa menyelesaikan. Belajar ya. Ini jadi mundurnya jauh ke belakang lagi, jauh. Tapi ini vulgar sekali bapaknya. Bukan saja cara bapaknya kampanye, tapi sebelum itu kan ada mendorong dia supaya bisa menjadi cawapres. Jadi ada hal yang dipaksakan yang menurut saya itu sangat merusak image demokrasi Indonesia di mata luar. Nah, kita kan ini diaspora. Kita hidup di luar. Yang kita ketemu kan orang-orang luar. Iya. Hey, what happened to your country, man? Iya, ya betul. Ya kan? Dan itu kan Ya. ditulis oleh New York Times Iya. bahwa ada soal nepotisme. Ditulis oleh majalah di London, koran di London di Amerika. Orang kan baca. Ya kalau dia tahu, Unding, are you from Indonesia? Yeah, I'm Indonesian, man. What's up with your country, bro? Ya. What's Demokrat? Dan Indonesia, jangan salah, Indonesia itu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Right. Yang maksudnya negara demokrasi ketiga masa itu negara yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Dia ranking ketiga. Yes. India, US dan Indonesia. Iya. India, US dan Indonesia. Kalau Cina kan gak demokrasi. Ya, one party kan. Right. Nah itu kan memalukan gitu loh. Buat kita diaspora. Kita bicara diaspora. Jadi kalau kan. dia menang berarti demokrasi mundur. Tercoreng Kalau lah. dia menang, itu menandakan bahwa demokrasi kita itu benar-benar yang saya bilang di podcast kita pertama sangat abal-abal. Udah nggak bisa Tapi diragukan kalau lagi. dia kalah, demokrasi naik dong. Bukan kalau dia kalah, orang tidak akan membicarakan dia kan. Ya. Artinya, you kalah, that's it. You deserve that. Karena kan istilahnya you deserve dalam arti kalau memang Indonesia itu sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, ketiga terbesar di dunia, artinya kan dianggap bahwa pemilihnya itu kan adalah pemilih-pemilih yang cerdas kan, istilahnya intelligent voter, sehingga kan diharapkan demokrasi itu kan mengarahkan masyarakatnya untuk mengerti hak-haknya, bahwa dia punya hak demokrasi, dia punya hak di mana dalam demokrasi itu kekuasaan ada di tangan rakyat, ya kan?
sovereign of the people. That's the first principle of democracy. Ya kan? Jadi kalau kita bilang kita negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi ada dalam Prabowo menang sementara orang tahu di luar bahwa dia ada proses demokrasi yang dilanggar, itu kan suatu kemunduran demokrasi dan memalukan gitu kalau menurut saya gitu loh. Ini saya disclaimer dulu ya. Saya tidak berpihak kepada salah satu paslon. Saya hanya mengutarakan apa yang ada dalam pikiran saya, ya kan? Seperti dalam debat-debat yang ada di debat presiden kan kita lihat dari situ aja. 02 ini kan yang dibanggakan, yang di-push itu soal makan siang gratis. Pemberian susu gratis itu supaya masyarakat itu yang miskin atau yang sangat di bawah garis kemiskinan itu bisa makan lah kasarnya, dan mencegah juga stunting, jadi ibu-ibu hamil supaya dapat gizi yang bagus segala macam. Right. Sekarang pertanyaannya mudah sekali gitu loh. Itu kan butuh dana besar, betul kan? Iya. Itu kasih makan orang ini. Kalau kita punya tingkat kemiskinan, kita bilang let's say ada 90 juta orang umpamanya, ya kan? Lebih dari setengah kan yang miskin kan? Atau hampir setengah. Cuma 40% katanya yang tidak miskin. Yang Iya. Berarti 60% miskin kan? Berarti lebih dari 100 juta. Itu kasih makan orang enggak 40% yang miskin. Itu kalau kasih makan orang sebesar itu 90 juta itu kan, itu butuh berapa dana yang dikeluarkan? Itu dananya dari mana? Dari APBN kan? Yeah. Nah sekarang yang kontradiktif dari itu adalah dia mau bikin program itu, tapi dia mau melanjutkan programnya Jokowi, yakni seperti IKN. IKN ini kan membutuhkan dana yang super besar, ya kan? Kemudian proyek-proyek mercusuar tetap mau seperti proyek infrastruktur yang kita bicara dulu itu kan semua mau digalakkan terus. Itu kan butuh dana besar. Nah sekarang dari mana dananya, pertanyaannya, ya kan? Kalau memang mau dibuat seperti itu, kan ada namanya barter dong, seperti Deng Heri kan. Ambil contoh yang paling kecil lah. Uang Heri cuma ada 1.000 perak setiap anggaran yang dia bikin per bulan, ya kan? Anggaran itu sudah ada itu untuk bayar ini. Begitu dia mau tambah satu jenis expenses, kan ada trade off-nya dong. Yeah. Oh, saya mesti kurangin yang ini, saya mesti kurangin ini, saya punya biaya untuk saya punya nonton atau makan malam atau apa, saya ambil untuk ditaruh ke sini, diposisi di sini kan? Iya, iya. Apa yang di trade off? Yang mana yang mau di trade off di APBN? Tentunya IKN dong. Dana-dana besar yang istilahnya belum perlu lah. Kalau menurut 02 kan yang paling perlu kan itu soal makan itu kan. Berarti kan ada apa yang mau di trade off? Nggak mungkin gaji pegawai di trade off. Kan di APBN itu kan ada gaji pegawai negeri kan, ASN kan nggak mungkin itu yang di trade off. Biaya-biaya tetap, artinya fixed cost ya kan dalam accounting itu kan ada fixed cost kan. Fixed cost itu nggak mungkin di trade off, Bija, iya kan? Yang di trade off itu biaya-biaya yang sifatnya project incidental. Nah, dia pengusaha. Iya, iya. Cacing kalau di New York cacing. Oligarki. Oligarki 9 cacing. Kalau New York 9 cacing, Iya, iya. tapi kalau di Indonesia kan 9 naga. dia di sini cuman orang di ssini miliuner gitu. Iya, iya. Tapi kalau di Indonesia sudah apa? Biliuner. Kan dikali 15.000 bos. 9 naga ompong. Naga ukang. Naga ukang. Jadi gitu kalau menurut saya gitu, Heri. Jadi sangat tidak menurut saya sangat tidak masuk hitungan kalau kita mau memaksakan sesuatu, kecuali kalau memang ada sumber dana lain. Saya nggak tahu dari sumber dana mana, kalau bukan ngutang lagi apa. Kita mau ngutang untuk kasih makan siang kita punya rakyat, come on man. Ikan APBN itu kan didasarkan pada pemasukan kita berapa, ya kan? Nah, kalau pemasukan kita cuma 1.000, kita mau belanja 1.500, berarti kita ngutang berapa? 500 toh.
Nah, sekarang kita mau tambah lagi dengan program makan siang. Dari mana uangnya? Ya tuh. Nah, kamu tidak mau trade off biaya-biaya proyek-proyek yang lagi berjalan. Ya kan, seperti pembangunan ini dia tidak mau diterima. Bagaimana caranya mau dibiayai? Utang kok. Kami jo ku pakuta nang puna metai, berarti kodin tu puna ni betai baji ki, kaman jo. Kalau dibetai, iya benar juga deh. Artinya bukan baji ki, artinya rakyat kita sudah, voter kita, pemilih kita itu sudah intelijen, sudah pinter. Oh, saya nggak akan milih sesuatu yang membuat demokrasi kita terdegradasi dong. Ngapain pilih orang ini sudah? Nah, itu kan berarti ada indikasi bahwa rakyat Indonesia sudah pintar, pintar dalam memilih, pintar dalam melihat situasi. Oh, ini nggak betul ini, kenapa kita bisa membaca? Nah, karena dia maju itu cocok gitu. Taman itu. Nggak taman nih. Makin malam makin jadi. Tapi kalau menang berarti kita bilang ya voter Indonesia ini masih belum pintar begitu. Betul. Artinya begini, voter Indonesia tidak melihat situasi atau keadaan di mana Gibran dianggap sebagai suatu anomali di dalam demokrasi, gitu loh. Ya, itu suatu kejanggalan gitu dalam demokrasi. Tapi kalau presentasi pemilihan pintar sama pemilihan tidak pintar lebih tinggi mana kira-kira? Saya pernah menulis bahwa beberapa survei itu dia bagi. Jadi antara pemilih yang punya tingkat edukasi yang cuman sampai SMA dan yang sampai SMP. Ya kan, SMP ke bawah termasuk orang yang tidak sekolah, dan SMP ke atas, SMA ke atas sampai kuliah segala. Itu presentasinya? Itu presentasinya itu jauh ya? Cukup jauh gitu loh, cukup jauh. Jadi tapi menurut saya itulah yang kalau kita bicara FTA nih, ini yang angkat FTA lagi. Berarti tadi saya tidak mau bicara FTA sebenarnya, soalnya ada di Majid toh. Ini kan anggota kehormatan FTA di New York ini. Jadi kita mau melihat bahwa kesadaran politik, ya kan, atau melek politik daripada masyarakat itu bukan tercermin dari tingkat pendidikannya gitu loh. Gitu loh. Bisa saja orang yang cuma tamat SD, tapi kalau kita kasih pembelajaran bahwa ini hak kamu sebagai seorang rakyat atau pemilih dalam negara demokrasi, ini hak-hak kamu seperti ini yang dijamin oleh demokrasi. Dia nggak perlu ke sekolah kan, dia don't need to be in school like that. Itu kan sesuatu yang sesuatu yang disosialisasikan. Itu yang kita lakukan sekarang di Forum Tanah Air, kita mensosialisasikan sehingga masyarakat tahu apa hak-hak politik mereka gitu loh. Nah, ini kita bukan kerjaan 1-2 hari, 1-2 tahun, perlu jangka panjang. Kira-kira pilih siapa nih, Jit? Tak ada orang mintawan nih. Tak ada demikian. 10 menit lagi deh. Naik kira-kira nih pilih, Ya, Jit. nomor 1 Anies, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Ganjar. Apa alasannya? Kenapa, Bang? Orang Jawa. Orang Jawa. Prabowo Jawa juga. Aduh. Larinya ke suku ini, tadi Arab. Daripada Sekarang Jawa. Kalau jadi Padahal orang kita Demaji kan orang Makassar tuh. Asli tuh. Pokoknya dia pilih Ganjar tahu. Ganjar tahu aja, jangan ya. Itu rahasia namanya, rahasia tahu rahasia. Dia tahu. Tidak rahasia, minta tahu sekarang. Kau tanya gitu. Kau tanya kita tahu. Kau jelaskan nih. Lupa tahu. Kandang pasar. Masih lihat di sini nanti orang pilih semua Ganjar. Kalau Pak Majid pilih Ganjar. Wih, besar masanya benar. Kan saya bilang anggota kehormatannya FTA di New York. Jadi FTA kira-kira condong kemana ini? FTA tidak condong kemana-mana. FTA condong kepada perubahan daripada sistem. Jadi kita mau mengarahkan member FTA dan jaringannya itu bukan untuk memilih figur, tapi kita memilih isu yang bisa merubah sistem demokrasi kita lebih baik, sistem politik kita lebih baik, sistem ekonomi kita lebih baik, kesejahteraan rakyat lebih baik. Itulah yang kita mau perjuangkan. Perubahan. Perubahan secara menyeluruh mendasar ya. Kalau kita justru
agak sedikit berbeda dengan 01. 01 kan perubahan. Oke, perubahan apa? Perubahan ini dia punya 8 visi misi. Nah, kita setuju aja. Kita punya 10 tuntutan yang dalam manifesto politik FTA itu ada 10. Yang tidak ada di visi misinya Anies itu, yang forget about 02, 03 dia nggak ada cantumkan. Anies ada cantumkan soal perbaikan demokrasi, tapi hal yang paling prinsip dalam demokrasi nggak disentuh, yaitu bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Bagaimana mengembalikan kedaulatan ke rakyat sebagai pemilik kedaulatan, dan bagaimana bisa menjaga hak tersebut bisa tereksekusi. Nah, kita menawarkan menuntut itu untuk kembali ke tangan rakyat, karena selama ini kan berada di tangan orang-orang politik. Kita menuntut itu kembali ke tangan rakyat, dan rakyat diberi suatu instrumen, mekanisme untuk melaksanakan hak tersebut bila ternyata ada pejabat pemerintah yang tidak bisa melaksanakan dia punya janji atau tidak melaksanakan amanah yang dikasih. Itu yang kita tuntut sekarang. Jadi kalau bisa saya baca ini dari K01 lah sedikit. Ya, secara FTA secara organisasi ya kita tidak memberikan dukungan. Ini kan, Oh begitu ya? Ya. ini kita nggak memberikan, kita belum mengendorse. Kecuali nanti ada salah satu, bukan salah satu lah ya, paslon itu yang mau mendatangani kontrak sosial tertulis dengan kita. Bahwa kita mau mengendorse 10 tuntutan FTA itu dimasukkan dalam rencana kerja mereka. Itu kita akan, Itu sudah dimasukkan? kita sudah hubungi. Oh, sudah hubungi. Belum ada tanggapan? Belum ada. Karena yang paling susah di situ adalah kita dianggap ada beberapa partai politik yang kita ketemu, dia bilang terlalu radikal kamu punya tuntutan ini. Karena yang kita tuntut adalah bagaimana hak daripada partai politik itu diamputasi sebenarnya. Ya. Kan partai politik ini kan anggota DPR itu paling takut ditelepon sama ketua partainya. Sekarang saya sudah cerita di podcast itu yang pertama kan. Kalau di sini orang paling takut ditelepon sama konstituennya kan. Nah, itu yang di FTS sekarang tuntut gitu. Kasih dong mekanisme, karena Ini yang ditolak. bukan, maksudnya belum ada. Sekarang kan kita cuma menuntut aja, Anding kan. Karena kita kan nggak punya kemampuan, kita bukan orang DPR. Kita menuntut sama orang DPR sendiri merasa, wow, this is radikal, man. Istilahnya dengung-dengung dengan segala privilege-nya sebagai pengusaha di New York. Terus kita bilang, kita jangan kayak begini, Anding. Dia bilang, enakmu itu. Saya sudah nyaman dengan seperti ini. Kenapa kau mau memotong saya punya comfort zone kan? Comfort zone, ya. Karena ini kan podcast perantau ya. Saya senang ini podcast perantau ini kan bicaranya mestinya kan soal-soal perantau kayak Demajid segala macam. Ternyata Heri ini suka juga gitu loh. Sekali-sekali nyentil. Nyentil ke politik, nyentil ke, Tapi bumbu-bumbu gitu. ya, tapi justru itu bagus karena apa? Inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita supaya tahu gitu loh, bahwa politik itu bukan hal yang tabu gitu loh. Politik itu adalah bagian daripada kehidupan kita, yang seperti saya bilang kita, bahwa kita kalau kita tidak berpolitik ya kita akan dipolitisir kan. Karena politik ini kita akan membuat kita punya yang membuat keputusan yang menyangkut kita punya kehidupan, menyangkut kita punya status, situasi dan kondisi dari negara kita. Kita kan semuanya masih paspor hijau. Kita masih sayang, senang sama Indonesia kan. Kita mau lihat Indonesia lebih baik. Anak-anak kita, anak cucu kita itu kalau pulang kampung dia masih ada Indonesia. Tadi Dengura tadi apa kita mau bilang? Nah, buat saya pribadi ya, mungkin si Anies kali yang menang ini ya. Dengan lapangannya juga, tadi loh, lapangan saya lihat yang orang kampanyenya tuh saya ngelihatnya Anies yang paling banyak orangnya, maksud saya ya, yang mendatangi ya. Yang pendapat. Ya. No. Yang reality anunya di gitu. medsosnya gitu ya. Itu nggak bisa juga mencerminkan sih. Karena kan 2019 kurang apa Prabowo orang banyaknya kayak apa. Iya juga. Kalau saya bilang sih ya tergantung garis tangan lah. Oh, kalah suara juga kan. Jadi nggak bisa jadi ukuran juga, Murah. Nggak bisa jadi Gitu ukuran. deh. Pokoknya minta Indonesia damai aja lah. Ya. Kalau Yujit gimana pendapatmu? Bos? Saya baru ngelihat Sini dulu, di sini dulu. ngelihat siapa Anies. Anies sama Bukan Arab ya, Anies. Prabowo
Satu lagi si Enggak, Ganjar. saya belum Ganjar. pernah lihat dia ini. Dia Tapi kenapa tadi mau Dia pilih Ganjar? Hah? Jangan pilih Ganjar Pak. Keren aja nih kan. Saya lihat itu waktu dia punya apa namanya itu? Kebanyakan makan kambing. Iya. Dia Musim ini. Cakarudo. Dia Ini lagi pocar-pocar aja. berdebat, Dodo eh. berdebat kan? Oke. Ya, ya. Analisa saya, Iya, tahu, Bang. saya lihat si ini Anies yang ini. Oh, berarti begitu. kira-kira Penalisan saya cara feeling ngomong. kita, ya. Ya, mungkin juga. Ini bagus ini direct soalnya. Cara nih. ngomongnya. Bukan diatur-atur ngomongnya. Saya lihat ya. Nah. Kalau Prabowo kayak gimana dipaksa gitu menganunya. Kalau Prabowo omon-omon. Omon-omon. Dipaksa cara ngomongnya gitu Iya. kayak Tentara kan? ya Gemoy. ya edukasi Iya. inilah Education. Iya. Gak bukan Anies. kan saya belum lihat si Ganjar Iya, iya tahu. Kenapa pilih Ganjar Pak tadi? belum saya lihat cara Iya, ininya karena orang- debatnya Iya. yang saya cerita yang berdebat ini Iya. yang berdebat waktu ini kan Kemarin. saya lihat di YouTube Iya. saya dalam hati saya si ini nih Anies. si Anies ini agak bagus cara aninya. Kalau Prabowo nih kurang cara ngomongnya. Enggak seperti calon presiden gitu. Iya. Tapi Deng Maji juga harus hati-hati bicara begini karena masanya Deng Maji ini akhirnya bingung. Tadi bilang Ganjar tiba-tiba lari ke Iya, Anies. iya. Atau- Enggak, kan saya begini. Saya kan cuma dibilang Iya. yang mana ini, tapi memang saya ini yang berbicara. Saya bilang saya yang pernah saya lihat, Iya tahu. yang saya pernah lihat yang berdebat aja saya bilang. Analisa saya itu ke ini Anies. Anies. Ya. Saya Prabowo kalau begitu. Prabowo. Ya. Nggak ada yang anu ini Apa? siapa? Ganjar. Ganjar. Ganjar kan Pak Ipung sudah mewakili kemarin. Saya nggak condong ke Anies. Apa Pak? Enggak, cuma analisa saya. Analisa ini Analisa tahu. saya. Wah. Bukan saya condong sama Anies enggak. Tapi kalau pergi ke TPS ya lain lagi dipilih belum Ya, tentu itu rahasia. itu belum tentu, rahasia, betul. rahasia. Oh. Tapi tadi dibilang Ganjar. Analisa. Kan analisa. Tadi sebelumnya saya Analisa pilih juga. Ganjar. Tak do ini kalau lupa satu aja. Jangan ben-ben. Doraga kau tuh punya lupa satu aja kan belum. Doraga kau tuh nih doraga kau. Erok ke doraga itu aja. Cakarudo nih kasihan bosku. Kita tutup dengan doa Deng Maji. Doa dulu. Turajan cirialeku sing terus